Jal. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa mereguk nikmatnya sholat subuh berjamaah dengan fasilitas agar sampai kepada derajat taqwa, yaitu siam. Tema kali ini, siapa yang dipinang Allah dengan Lailatul Qadar. Setahun yang lalu, kurang lebih setahun yang lalu, masih bulan Ramadan, saya diundang oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Kuala Lumpur, Malaysia, ke Istana Putrajaya untuk memberikan seminar terkait soliditas Muslim di Asia Tenggara berbasis metodologi atau pandangan Barat. Satu hari sebelum seminar, kita diundang dinner, makan malam di Istana Putrajaya. Namun kali itu saya melihat sosok yang bukan hanya saya, tetapi jamaah di sini yakin sangat mengenalnya. Namun sosok ini biasanya kita mengenal beliau itu di layar kaca setiap tanggal 25 Desember biasanya, sambil memimpin misa. Ya, biasanya beliau kalau lagi jalan itu agak tua renta, ya, tapi kali ini jalannya begitu gagah, pakai baju koko, dan ada anak-anak, kalau tidak salah ada 5 orang anak yang dibawa oleh beliau, yang wajahnya mirip dengan beliau. Ya, semuanya pakai baju koko, paling kecil usia 7 tahun, paling besar usia 12 tahun. Tapi saya ragu, apakah beliau orangnya atau bukan. Saya coba untuk menghampiri beliau, dan rasa-rasanya beliau juga sedang diperhatikan oleh saya. Namun ketika jarak pandang tidak terlalu jauh, saya yakin, saya confident ini nggak salah lagi, pasti dia orangnya. Kurang 1 meter, lalu saya berani bertanya, "Are Paus Benedictus?" Lalu beliau menjawab, "Yes, I am Al-Ustadz Benedictus." Jadi beliau menjawabnya luar biasa, "Yes, I am Al-Ustadz Benedictus." Saya spontan langsung merangkul beliau, Pak. Ya, luar biasa dengan perasaan yang bercampur ketika itu, ya. Jadi kami cukup lama berangkulan, ya, kami berpelukan, seolah-olah seperti kawan lama, ya, yang kembali lagi ke rumah kita. Ya, setelah berangkulan, lalu Tun Abdul Razak memberikan kesempatan kami dari kampus untuk memberikan speech. Tapi kesempatan itu saya berikan kepada beliau, kepada Al-Ustadz Benedictus, ya. Lalu beliau menceritakan kenapa bisa, alhamdulillah, Allah berikan fasilitas hidayah masuk agama Islam. Itu beliau masuk Islam, kata beliau, tahun 2006, Pak. Ya, jadi sudah cukup lama itu. Jadi ketika terakhir mimpin misa itu sudah muslim, Pak. Sudah muslim. Ya. Jadi mungkin taqiyah dia. Kalau pakai teori Syiah itu taqiyah, Pak, ya. Menyebutkan apa? Identitasnya. Tapi kalau kita tengok kalimat-kalimat ketika beliau memimpin misa, ada kalimat syahadatnya itu. Itu yang menjadikan Sivitas Vatikan itu curiga. Ya, banyak sekali beberapa item, faktor, dia bercerita tentang ketertarikan dia. Allah dorong hatinya itu, yashrah sadrahu lil Islam. Karena ketika Allah menginginkan seseorang dapat hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah mudahkan hatinya memeluk
agama Islam. Dia cerita banyak hal, dimulai dari Lukas dan Matius, Pak. Ya, tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ternyata dalam Lukas dan Matius, Isa alaihissalam lahirnya musim panas. Jadi rupanya dia baru baca tuh, Pak. Jadi tidak ada orang hafizoh Injil, nggak ada. Baca saja belum kelar. Jadi baru baca dia. Makanya tidak ada musabaqah tilawatul Injil, nggak ada. Yang ada musabaqah tilawatul Quran. Dia cerita banyak hal. Kemudian dia juga kok banyak sekali kontradiktif katanya dalam Injil ini, sehingga timbul kegalauan yang luar biasa. Lalu dia baca Tadmur, baca Tazkirah. Tadmur itu kitab suci Yahudi. Ya, lalu dia baca Tazkirah Ahmadiyah. Lalu baca kitab, tanda kutip, kitab suci agama-agama lain. Semakin banyak kontradiktif. Namun ketika dia membaca Al-Quran, belum paham, tetapi rimanya saya yakin. Ini kalimat bukan luar biasa. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Elok kalimatnya, semuanya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Semuanya elok. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Oh, luar biasa. Sehingga dia tertarik begitu. Sampai dia membaca di surat kabar banyak anak-anak Palestina yang diculik oleh orang Israel, lalu diklaim nasabnya diganti dengan nasab orang-orang Yahudi. Kata dia, ini tidak adil. Lalu dia baca dalam Al-Quran, dia temukan Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Ini kasus Angelin nih ya. Masalah adopsi anak. Ternyata Islam itu yang paling adil. Seseorang ketika diangkat menjadi anak, lantas tidak memutuskan nasab orang tua aslinya. Kata dia, ini yang paling adil. Dan masih banyak varian yang lain. Lalu saya tanya, ini anak-anak Anda? Ya betul, ini anak-anak saya. Ya, yang saya akui setelah masuk Islam. Lahir dari seorang ibu ini, ya biarawatinya pun alhamdulillah bergabung dengan agama Islam. Tapi kata dia, tapi saya sangat yakin masih banyak anak-anak yang lahir dari biologis saya. Tapi saya nggak tahu entah kemana, kata dia. Namun alhamdulillah ketika saya bergabung dengan agama ini, saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala besar ampunannya ketimbang murkanya. Itu bulan Ramadan tuh Pak. Apakah Paus Benediktus, dan dia 2005, 2006 ketika masuk Islam juga bulan Ramadan. Apakah orang seperti beliau salah satu yang mendapat Lailatul Qadar, yang dipinang oleh Allah dengan Lailatul Qadar? Lalu beliau melanjutkan, ini saya hadir ke sini, seminar ini bukan tanpa resiko. Saya yakin ada CIA, ada KGB, kemudian ada Intel Israel yang selalu mengikuti saya. Kanan, kiri, atas, bawah, sniper mungkin sudah siap. Tapi jawaban beliau luar biasa statementnya Pak. Saya yakin setiap peluru sudah ada namanya, diperuntukkan untuk siapa. Nah itu akidahnya luar biasa tuh Pak. Allahu Akbar. Karena itu ya, di antara kita jika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, beliau itu dimulai dari membaca Pak. Dari iqra'nya yang kuat. Di antara kita jika ada yang ingin jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi apa, kan harus mumpuni di bidangnya. Harus tahu dari A sampai Z. Begitupun sama ketika ada seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika ingin sholatnya khusyuk, zakatnya diterima, pun harus memahami dunia sholat, dunia Lailatul Qadar berdasarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z. Karena seluruh kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya, seluruh kitab suci, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa alaihissalam, termasuk di dalamnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Hari wisuda, Rasul diwisuda jadi Nabi, itu malam Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan, Ustaz, sekarang kan Nabi Rasul sudah selesai, berarti Jibril sekarang
ongkang-ongkang kaki dong. Kan begitu, nggak ada tugas lagi memberi wahyu. Di antaranya Jibril hadir setiap malam Lailatul Qadar. Ngapain? Memberikan wisuda kepada mereka yang dipinang Allah dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Seluruh para malaikat ketika malam Lailatul Qadar turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Ngapain? Salamun, selamat ya. Anda sarjana Lailatul Qadar. Luar biasa, Pak. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man harrama khairaha, barang siapa tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mendapatkan meraih Lailatul Qadar, faqad hurrima. Allah telah tutup dari seluruh kebaikan. Dalam Sahih Bukhari itu. Paling tidak kita tanamkan niat, ya Rabb, tahun ini ya Rabb berikan saya semangat, berikan saya kesehatan, hidayah agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Walaupun saya tahu ya Rabb ibadah saya seperti ini, dosa saya seperti ini, maksiat saya seperti ini, tapi semua kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada siapa lagi kami meminta ya Rabb kalau bukan kepadamu? Saya enggak jamin kalau sampai Ramadan ini lewat, usia saya masih panjang, belum tentu saya bisa mengkifarati dosa-dosa saya ya Rabb. Ini doanya Imam Bukhari, ya Rabb, apakah Sahih Bukhari yang saya tulis ini engkau ridhoi atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi ingin ya Rabb aku merasakan lezatnya Lailatul Qadar. Jika kau berikan Lailatul Qadar, tolong berikan identitasnya ya Rabb. Imam Bukhari minta identitas ketika beliau memang dapat Lailatul Qadar. Apa identitasnya? Diwafatkan. Bapak mau doa ini, Pak. Imam Bukhari itu, ya Rabb, dapatkan aku Lailatul Qadar. Berikan aku identitasnya, ciri-cirinya. Aku ingin wafat ya Rabb. Makanya beliau itu wafat ketika malam takbiran, Pak. Selesai takjil, sholat maghrib, ya, sujud terakhir, rakaat terakhir, Allah wafatkan, Allah angkat rohnya. Allahu Akbar. Salamun, selamat ya, kata para malaikat. Mudah-mudahan ada yang diwisuda di antara kita di masjid ini untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu biizni rabbihim min kulli amr. Allah menentukan RKAT, Pak, program kerja kita, takdir kita setahun ke depan. Itu Lailatul Qadar itu. Ya, kita ketika menyusun program, otomatis yang bagus-bagus tuh, Pak. Enggak mungkin tahun depan saya maksiat, tahun depan saya zina, kan enggak mungkin. Ya. Allah sudah menyusun program umum di Lauhul Mahfuz. Tetapi setiap tahun di breakdown, ya, ketika malam Lailatul Qadar, kita ingin ketika ada takdir yang kurang baik, Allah rubah tuh, Pak. Ketika ada takdir yang baik, Allah tetapkan, bahkan lebih baik lagi diisbat. Sehingga disebut malam Lailatul Qadar. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya tidak membuat slide ini ya, karena tadi malam baru tiba jam 1 dari Purwakarta. Jadi kita akan membaca Sahih Bukhari, hadis-hadis terkait Lailatul Qadar. Dalam Sahih Bukhari ada 11 hadis tentang Lailatul Qadar, ganjil, Pak. Ya. Kenapa ganjil? Karena dimungkinkan ya Lailatul Qadar itu hadir, muncul di malam-malam ganjil gitu. Walaupun sebetulnya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum jazaa'an bima kanu ya'lamun. Tidak ada seorang pun yang tahu yang aku sembunyikan, kata Allah. Lailatul Qadar kan disembunyikan oleh Allah. Tetapi terkadang Rasul memberikan kisi-kisinya. Ya, kayak UN kan dikasih kisi-kisi kan senang banget gitu. Ini Rasul ngasih kisi-kisi tentang Lailatul Qadar. Di antaranya adalah tentang hari-hari ganjil. Babu fadli Lailatul Qadar wa qaulillahi ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi ini Sahih Bukhari membuka bab Lailatul Qadar dengan surat Al-Qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan surat Al-Baqarah juga ada.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari Allah ke langit dunia, atau namanya sama'ud dunia, langit dunia, Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Tapi dari langit dunia ke Rasulullah sekitar 23 tahun ya. Atau dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gitu. Nah itu munajjaman mufarraqan. Nah diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar, Pak. Rasul diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, diinaugurasi itu oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi kalau kita mendapat Lailatul Qadar diinaugurasi oleh Allah, itu menjadi orang-orang yang soleh tuh Pak. Ya, menjadi orang-orang yang soleh yang dalam Sahih Bukhari nanti disebut sebagai peminang bidadari surga. Hal min khatibin ya Rab, kata surga, karena surga setiap tahun pada bulan Ramadan dia menghiasi dirinya, bersolek. Ketika sudah rapi, hal min khatibin, adakah yang mau meminangku ya Rab? Nah, diinaugurasi oleh Allah, dinikahkan tuh Pak. Belum wafat sudah ahli surga. Luar biasa itu Pak. Jadi tidak usah berpikir macam-macam tuh Pak. Kalau sudah dipinang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir 2, 3, 4. Ya. Jisamsu itu. Enggak, kalau enggak disebut jisamsu nanti ada interpretasi yang liar nanti Pak takutnya. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu ibadah kita luar biasa. Nilainya 1000 bulan, Pak. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, seluruh para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu biizni rabbihim, membawa perintah dari Tuhannya. Apa? Bawa RKAT setahun ke depan, Pak. Sambil mengucapkan apa? Salamun. Ada beberapa makna salam dalam ayat ini. Ya. Yang pertama salamun, keberkahan. Berdasarkan surat Ad-Duhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Salamun juga artinya lunak. Artinya selamat. Ya. Lunak, selamat, ya, tidak ada musibah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar Allah bebaskan Pak dari musibah. Entah musibah banyak hutang, entah musibah sakit, entah musibah kecelakaan. Imam Asy-Syafi'i, beliau wallahu alam dalam kitab yang ditulis oleh muridnya, ya, Al-Muzanni, ketika sedang berguru ke Imam Malik pernah bercerita, Imam Syafi'i, ya, ketika sedang menafsirkan kata salamun, ini terjadi pada malam Ramadan, malam ke-27, ketika beliau mau sahur, ya, hanya ada ikan. Lalu ikan itu dimakan oleh Imam Syafi'i. Ketika habis sisi kanan, dibalik sisi yang kiri, Pak. Sisi yang kiri habis dibalik lagi sisi yang kanan. Jadi kalau bahasa Sundanya enggak ngeh nih, enggak apa ya? Enggak sadar. Ya, habis sisi kanan dibalik sisi kiri habis dibalik lagi sisi kanan, dibalik lagi sampai bolak-balik. Enggak sadar. Kok ikan itu enggak habis-habis? Yang ke-7 kali baru dia sadar. Loh, kok ini kan gak habis-habis. Pas dilihat malam itu qaz'ah. Apa qaz'ah? Tidak begitu terang, tidak begitu redup. Kemudian turun hujan. Imam Syafi'i, ini kok seperti yang dikatakan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya ikan itu yang sisa tulangnya saja dibawa ke gurunya. Siapa? Imam Malik. Karena beliau sedang mengaji kitab Muwatta. Guru, kok aku tadi sahur makan ikan bolak-balik ini gak habis-habis ini. Dilihatnya keluar, oh malamnya itu qaz'ah. Jadi agak redup, kemudian ada hujan rintik-rintik. Nah, itu salah satu ciri fenomena alam tuh Pak. Ya, jadi jangan bikin hujan buatan begitu ya. Karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kata Imam Malik, nilta Lailatul Qadar. Kamu dapat Lailatul Qadar, wahai muridku. Akhirnya dimakan tulang tuh Pak. Tulang tadi itu kayak
apa ya, di presto gitu ya. Jadi tulang itu dimakan tuh sama Imam Malik. Guru dapat tulang, murid dapat ikannya, dagingnya itu Pak tuh. Nah itu di antara salah satu ciri ya. Jadi salamun artinya lunak, keberkahan, tidak ada musibah. Kan harusnya kalau kita makan tulang kan musibah itu kan. Ada lagi salamun, itu artinya selamat. Assalamualaikum. Para malaikat mengucapkan selamat ya. Anda dilantik jadi orang soleh Pak. Kalau dilantik sama rektor belum tentu orang soleh Pak. Ya, kalau dilantik sama pejabat belum tentu selamat. Ini yang ngelantik Allah. Itu Allah udah jaga tuh hidupnya itu. Ini Pak pelantikan yang harus kita gapai ini nih. Yang harus kita rebut nih. Ya, belum tentu harta banyak selamat dunia akhirat kita. Belum tentu anak profesor, doktor selamat kita dunia akhirat. Ini yang melantik Allah pasti selamat dunia akhirat. Sampai kapan Lailatul Qadar? Dimulai dari maghrib sampai subuh Pak. Hatta matla'il fajar. Sampai fajar. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala hafiznahu wa innama hafidha min az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah ini bagaimana cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini saya perawinya enggak saya sebutkan ya, untuk meringkas saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan iman dan penuh harap kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa qoma berdiri tidak tidur pada malam Lailatul Qadar iman dan penuh harap karena Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ada dua hadis yang seolah-olah digabungkan Pak. Pertama man shoma ramadhana. Allah tidak mengatakan man qoma ramadhana. Jadi puasanya harus shoma. Kita sudah bahas dalam tausiah kemarin. Ada shoma, ada qoma. Kalau qoma hardware. Tapi kalau shoma software. Kalau qoma puasa biologis, puasa panca indera Pak. Tapi kalau shoma puasa hati dan pikiran. Puasa hati dan pikiran. Itu diantara identitas yang paling penting Pak. Prasyarat. Jika kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar, man shoma, puasanya harus sampai puasa pikiran dan hati. Bukan lagi puasa biologis, bukan lagi puasa level kedua panca indera. Tapi puasa level hati Pak. Enggak ada ghibah, yang dilihat itu hanya Allah, 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 Allah Pak. Kuatkan syahadat, perbanyak istighfar. Ya, enggak usah ngomongin orang, enggak usah sibuk ngomongin orang. Sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Nah, orang-orang seperti itu yang dimaksud as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, Pak. Kalau yang ditengok sudah Allah itu, yang lain enggak penting, Pak. Tapi kalau masih sibuk dengan makhluk, Pak, masih puasa biologis, masih puasa panca indera. Ya. Yang kedua, man qoma Lailatul Qadar, puasanya pikiran dan hati. Man qoma Ramadhana. Nah, pada malam Lailatul Qadar qoma. Sungguh-sungguh, Pak. Paling tidak qoma, tidak tidur. Ya. Tidak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari. Yajtahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sungguh-sungguh beribadah di 11 bulan, apalagi di bulan Ramadan, Pak. Bahkan Rasul masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan apa? Syadda mi'zarahu. Ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan para keluarganya. Rasul 11 bulan non Ramadan itu kalau tahajud tidak membangunkan istrinya, Pak. Ya, kecuali masuk untuk sholat witir sebelum subuh, dibangunkan istri-istrinya. Tapi kalau Ramadan 10 hari terakhir aiqadha ahlahu, bangun, jangan tidur. Ya, jangan tidur. Apakah Lailatul Qadar hanya untuk orang yang tidak tidur? Memang ada hadisnya orang yang tidur dapat Lailatul Qadar, Pak. Tapi yang tidur bagaimana dulu ya? Nah, jadi
kita ini pertama harus ijtihad, Pak. Harus sungguh-sungguh. Jangan tidur. Ya. Jangan tidur. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul perang Badar dari Madinah itu 750, Pak. Jadi kan perang Badar jumlah pasukan Islam dalam sejarah 313. 313 itu sebetulnya yang dibawa dari Badar ke medan perang. Tapi yang dari Madinah itu aslinya 730, 750. Tetapi kenapa yang dibawa hanya 313? Karena Rasulullah berangkat ke Badar sebelum subuh. Para sahabat yang lain belum bangun, malamnya enggak tahajud, Pak. Yang enggak tahajud enggak dibawa itu ikut perang. Kalau kita mungkin bangun. Padahal kan secara kuantitas perang itu semakin banyak semakin memungkinkan menang. Tapi dalam Islam menang itu bukan sedikit banyak. Tetapi mana yang paling beriman, mana yang tidak beriman. Allah turunkan Al-Anfal. Liyamizallahu khabitha minat thayyib. Muhammad, yang enggak tahajud jangan diajak. Jangan sampai bangke masuk ke hal-hal yang bersih. Jadi bahasanya itu orang yang enggak tahajud bangke, Pak. Ya, apalagi yang enggak sholat maghrib, enggak sholat isya. Ya. Bangkest itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu. Ya. Jadi yang enggak sholat tahajud itu liyamizalul khabitha minat thayyib. Muhammad agar beda antara bangke dengan yang bukan bangke. Makanya yang malam enggak sholat tahajud enggak diajak tuh, Pak tuh. Yang diajak cuma 313, Pak. Ya. Bangke disebutnya dalam Al-Qur'an itu. Allahu Akbar. Ini kalau saya ceramah di depan pejabat nih, nafsu banget nih, Pak, ngomong begini nih, Pak nih. Ya. Allah. Jadi bahasa Quran itu yang enggak tahajud bangke, Pak. Makanya man qoma Ramadan, bangun. Ya, barang siapa bisa beribadah totalitas di bulan Ramadan, insya Allah 11 bulan akan terpengaruh, Pak. Barang siapa tidak bisa menjaga hawa nafsu 1 bulan, yakinlah, maka 11 bulan yang lain tidak akan bisa menjaga hawa nafsu. Enggak lama Ramadan itu, ayyam ma'dudat, Pak. Hanya beberapa hari saja itu. Babul iltimas Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Ini bab menjelaskan tentang memperoleh malam Lailatul Qadar pada 7 terakhir. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum faqad tawaddu'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Ya, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, Ibnu Umar dijelaskan banyak para sahabat Nabi SAW uru dimimpikan Lailatul Qadri fil manam ketika tidur. Jadi beberapa sahabat Nabi itu mendapat Lailatul Qadar dalam mimpi, Pak. Ini jangan jadi alasan, Pak, ya. Akhirnya semua tidur karena berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi ada beberapa sahabat Rasul mendapat Lailatul Qadar itu dalam mimpi, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sab'il awakhir, yaitu pada malam ke-27. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum, aku bermimpi, ya, bahwasannya kalian mendapat Lailatul Qadar dalam mimpi. Faman kana mutaharriha, karena itu jika kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka bersungguh-sungguhlah pada malam ke-27. Timbul pertanyaan, kenapa sahabat itu dapat Lailatul Qadarnya ketika mimpi? Kecapean, Pak, habis perang Badar. Habis perang Badar pulang, ya. Itu pada malam ke-27. Ya, pada malam ke-27, lalu setelah sholat maghrib mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai tidak tidur. Kita kan sering dalam Sahih Bukhari, dalam hadis-hadis yang lain, ada doa tidur yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seringnya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut, Pak. Kalau dalam Sahih Bukhari bukan itu.
Ya, dalam Sahih Bukhari, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi nazzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan seluruh hidupku, aku serahkan seluruh perkara dan urusanku kepadamu. Tidak ada yang sulit bagimu. Aku beriman terhadap Al-Quran yang engkau turunkan dan Rasul yang engkau utus. Nah, Rasul betul mengajarkan doa tidur. Tapi Rasulullah SAW membaca doa tidur itu bisa dihitung jari. Karena Rasul tidak pernah tidur menyengaja. Paham Pak ya? Karena Rasul tidak pernah tidur menyengaja. Kalau kita kan terkadang sangat menyengaja tidur itu. Kalau Rasul tidur itu tidak pernah didesain, Pak. Tidak pernah didesain. Ya, kalau kita kan 4 sehat 5 sembarangan, kan gitu. Ya, jadi Rasul betul mengajarkan doa tidur, tapi Rasul tidak pernah tidur menyengaja, Pak. Kenapa? Diisi dulu pakai dakwah, diisi dulu pakai ibadah, baca Quran, ketiduran. Nah, ini yang disebut dengan dalam hadis ini sahabat dapat Lailatul Qadar dalam mimpi, Pak. Karena mereka kecapean, lalu beribadah, baca Quran, ketiduran, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya ya, itu ketika baca Quran karena ketiduran tuh, Pak. Kalau kita kan terkadang cari obat agar mudah tidur, Pak, gitu. Kalau kita terbalik, didesain tidur kita. Rasul tidak pernah tidurnya itu menyengaja, Pak. Pun makan Rasul tidak pernah menyengaja. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah, haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqan faqala i'takafna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan fakharaja sabihata 20 fakhatabana wa qala inni uritu lailatul qadr ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإن رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yasjudu fil ma'i wat-tin hatta ra'aitu athara at-tini fi jabhatih. Dari Mu'adz bin Fadalah, dari Hisham, dari Yahya, dari Abi Salamah, dari Abi Sa'id, ya kata Abi Sa'id, aku punya kawan, ya, dia i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan Ramadan. Lalu pada pagi tanggal 20 Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kami. Beliau mengatakan, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku lupa. Nah, ini akhlak Rasul, Pak. Jika mohon maaf ya, kita yakin dapat Lailatul Qadar, jangan bilang-bilang, Pak. Ya, jangan bilang-bilang. Rasul tuh hanya cerita kepada para sahabat yang terbaik. Ketika kita mimpi bertemu dengan Rasul dalam mimpi, jangan bilang-bilang, Pak. Takut teriak, Pak. Ya, tidak usah bilang-bilang. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uritu Lailatul Qadar." Aku dimimpikan malam Lailatul Qadar, "Tsumma unsituha." Kemudian aku dilupakan. Apa artinya? Lupa. Allah melupakan itu. Faltamisuha fil ashril awakhir. Karena itu, jika kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka raihlah 10 hari terakhir bulan Ramadan pada hari-hari ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin. Dalam mimpinya Rasul coba-coba mengingat-ingat, aku bermimpi aku sujud di atas tanah dan air. Jadi aku mimpi mendapatkan malam Lailatul Qadar, sinar cahaya begitu terang menyorot kepadaku. Aku sujud di atas tanah dan air. Lalu kata Rasulullah, "Faman i'takafa ma'i," barang siapa yang i'tikaf bersamaku, ya. Jadi Rasulullah i'tikafnya dari tanggal 1 Ramadan, Pak. Kita kapan tuh i'tikafnya itu? 10 hari terakhir.
Ya, barang siapa memanen, barang siapa menanam pasti memanen. Berdasarkan hadis ini Rasul i'tikafnya dari tanggal 1 Ramadan. Ini hadisnya. Aku bersama Rasul i'tikaf di 10 hari di pertengahan Ramadan. Tanggal 20 kami keluar, enggak i'tikaf lagi. Tetapi ketika kami keluar kata Rasul, "Jangan. Tadi malam aku bermimpi, ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aku bermimpi sujud di atas tanah dan di atas air. Karena itu barang siapa ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kembali lagi ke masjid i'tikaf dan raihlah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Nah, Rasul nabungnya, i'tikafnya minimum, ya, dari tanggal 1 Ramadan. Karena itu datang ke masjid niatkan i'tikaf, Pak. Datang ke masjid niatan i'tikaf. Bahkan 10 hari terakhir Rasulullah i'tikafnya itu karena rumah Rasul itu dengan Masjid Nabawi kan hanya tirai saja, Pak, ya. Kalau i'tikaf Rasul nggak pernah keluar rumah, Pak. Bahkan kalau lagi capek, kalau ingin mandi, itu kepala Rasul dimasukkan ke rumah Rasul itu. Lalu disampo sama Aisyah itu, Pak. Ya, jadi nggak keluar itu. Ya. Rumah Rasul kecil sekali, Pak. 2x4, ya. Jadi rumah Rasul, kuburan Rasul itu, ya, itu hanya 2x4, Pak. Kami kemarin diundang oleh kerajaan Arab Saudi ke Riyadh, kemudian diundang untuk bisa melaksanakan umroh, ya. Lalu ngambil mikotnya di Madinah. Ketika kami di Madinah 3 hari di sana, hari terakhir diundang oleh Gubernur Madinah Faisal bin Salman. Umurnya baru 27 tahun, Pak. Ya, Gubernur Madinah itu. Ya. Tiba-tiba saya dibawa ke ruangan, ya. Kemudian ruangan itu tiba-tiba turun ke bawah eskalator, ya, kurang dari 3 menit tiba-tiba muncul di atas mimbar, di atas tempat sholat imam mengimami jenazah, ya. Lalu masuk itu melihat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah Rasul itu kecil, Pak, hanya 2x4. Ya, 2x4 itu, Pak. Makam Rasul, dari makam Rasul ke makam Abu Bakar 2 meter itu, Pak, jaraknya. Berarti memang rumah Rasul itu kecil sekali, 2 meter kesininya 4 meter. Lalu makam Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi orang yang begitu bersahaja, orang yang nggak merasa penting dunia itu. Mali walid dunia, kata Rasulullah SAW. Apa urusanku dengan dunia? Nggak penting. Nah, bukan berarti umat Islam nggak boleh kaya, harus kaya. Tapi kaya tujuannya 2, dakwah, ibadah, tidak yang lain, Pak. Dakwah, ibadah, dakwah, ibadah. Dakwah maknanya luas, ibadah maknanya luas. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, raihlah pada 10 hari terakhir yang ganjil-ganjil. Lalu kembali lagi masuk ke masjid untuk i'tikaf. Ketika kembali ke masjid, wa ma nara fis sama'i qaz'atan. Kata para sahabat, kami pada satu malam tidak melihat langit itu qaz'atan, terang. Jadi agak sedikit mendung. Faja'at sahabatun, lalu tiba-tiba datang awan, famatarat, lalu turun hujan. Nah, itu diantara ciri fenomena alam ketika malam Lailatul Qadar. Hatta sala saqful masjid, sehingga atap masjid basah. Wa kana min jaridin nahal, dan Masjid Nabawi itu atapnya terbuat dari pelepah kurma. Wa uqimatis sholatu, dan dikumandangkan azan subuh. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wa tini, sujud di atas tanah dan air. Ya, jadi kejadian nih, Pak. Mimpinya tanggal 20 aku mimpi sujud di atas tanah dan air, itu dalam mimpi. Ternyata tanggal 27 kejadian, Pak. Apa kejadiannya? Madinah hujan, turun hujan, Masjid Nabawi atapnya basah. Lalu ketika mau azan subuh, para sahabat melihat Rasul, ya, tidur di atas tanah dan di atas air. Kejadian tuh, Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah itu tidak akan pernah melanggar janjinya. Ya, tidak akan pernah melanggar janjinya. Allahu Akbar. Tetapi kita kalau ingin masuk ke rumah seseorang, baju kita kotor, kira-kira oleh pemilik rumah diterima tidak, Pak? Tidak akan diterima. Ya. Atau kita masuk ke rumah orang, kita bawa benda tajam, kita tidak akan diterima, Pak. Caranya bagaimana? Kita harus tampil yang baik, baju kita enggak kotor, badan kita bersih. Begitupun sama, Allah akan menerima, meminang hamba-hambanya Lailatul Qadar kalau kita bersih. Allahu Akbar. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far, haddatsana Abu Suhail an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raihlah. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, hadis Rasul itu ada dua kata kerja perintah. Pertama taharrau, yang kedua iltamisu. Ya, yang pertama taharrau, yang kedua iltamisu. Apa bedanya taharrau dengan iltamisu? Kalau taharrau, raihlah malam Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir. Itu secara umum, Pak. Raihlah malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Jadi jangan dipilah, jangan dipilih, Pak. Yang penting 10 hari terakhir. Jadi dari tanggal 21 iktikaf tuh kita, tahajud tuh kita, jangan tidur kita. Itu taharrau. Tapi kalau iltamisu, dari 10 hari terakhir itu ada malam-malam yang kita khususkan, Pak. Mohon maaf ya. Yang kita berdasarkan hadis Rasul, karena dalam Sahih Bukhari yang paling sering terulang itu malam 27. Yang lain kalau kita menghitung, merekap jumlah huruf surat Al-Qadar dari mulai inna anzalna, inna hamzah sampai salamun ada 27 tuh, Pak. Kalau kita hitung hurufnya ya, itu ada 27. Inna hamzah, nun, alif ya. Kemudian ha, lam, ya, lam, tamarbuto, alif, lam, qaf, dal, ro, sampai salamun ada 27 tuh, Pak. Jadi Al-Quran itu diksinya saja itu mengandung kemukjizatan linguistik, Pak. Luar biasa. Wajar kalau seorang Noam Chomsky itu, ya mohon maaf, seorang Paus Benedictus, dia tergoda dapat hidayah. Jadi akurat, mau dibolak-balik Al-Quran itu akurat, Pak. Pakai ilmu apapun akurat. Nah, dalam Sahih Bukhari itu yang paling sering disebutkan ganjilnya 27. Ya, tapi bukan berarti malam lain tidak. Nah, itu bedanya taharrau, Pak. Kalau taharrau itu cari keseluruhan. Ya, scanning istilahnya. Kalau iltamisu skimming, Pak. Ada yang kita prioritaskan itu. Tapi juga bukan hanya malam ganjil, malam genap juga dalam Sahih Bukhari ada. Contoh, ini pada malam ke-24 ya. Wa an Khalid an Ikrimah an Ibni Abbasin iltamisu fi 24 kata Rasulullah. Ya, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, fokuslah kalian pada iltamisu pada malam ke-24 tuh, Pak tuh. Ya, jadi ada juga malam genap. Ya, malam genap juga tidak memungkinkan, ya. Jadi memungkinkan juga untuk turunnya Lailatul Qadar. Yang aman bagaimana? Dari tanggal 1 Ramadan, Pak. Atau paling tidak dari tanggal 20 tuh, Pak tuh. Ya, kalau bisa cuti dulu lah. Ya. Berikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir, Pak. Saya kemarin ketemu sama tukang dagang luar biasa. Jadi bulan Ramadan itu off, Pak. Ya, padahal dia bukan pedagang kelas besar, bukan kelas kakap, pedagang biasa, tapi dia libur. Karena biasanya itu saya beli peci itu di dia, Pak. Tapi kok libur? Kenapa libur? Kan harusnya orang butuh peci, butuh baju di bulan Ramadan, ini tinggi permintaan. Enggak katanya. Saya 11 bulan udah usaha, saya mau 1 bulan ini untuk Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa Pak. Kita ini ekonom semua sih terkadang. Ya, jadi 10 hari terakhir udah waktu berikan untuk Allah Pak. Cuti 10 hari terakhir itu. Nah ini yang menarik, malam ke-24 perawinya siapa? An Khalid, An Ikrimah. Ikrimah siapa? Ikrimah bin Abu Jahal Pak. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal dapat Lailatul Qadar bulan Ramadan Pak. Lalu dia masuk Islam Pak tuh. Jadi hidayah itu berupa seseorang gak dapat hidayah masuk Islam. Itu diantara macam-macam bentuk Lailatul Qadar tuh Pak. Ya, Paus Benedictus wallahu alam, dia juga masuk Islamnya pada malam Ramadan, Lailatul Qadar mungkin Pak. Dan masih ada banyak bentuk-bentuk yang lain. Ya. Haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisu. Ya, kalau iltamisu itu fokus pada hari-hari tertentu. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Wuhaib haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Ini perawinya juga sama, Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi dalam Sahih Bukhari ini Ikrimah juga nama perawi yang sering disebut Pak dalam meriwayatkan Lailatul Qadar. Ya, artinya bentuk Lailatul Qadar karena Imam Bukhari itu mengambil para perawi-perawi itu yang memang mengalami ya dengan sabda Rasul itu. Ini salah satu spesialisasi Imam Bukhari. Misalkan Imam Bukhari dia ingin berbicara hadis tentang ibadah, perawinya kebanyakan Anas bin Malik. Kemudian masalah harta, masalah manajemen, perawinya itu kebanyakan Abdurrahman bin Auf Pak, yang diambil oleh Bukhari. Kemudian Imam Bukhari ingin mengambil hadis-hadis misalkan terkait wanita dari Aisyah, yang dipakai perawi Aisyah. Ya. Nah, ini perawi-perawi yang paling banyak dipakai oleh Imam Bukhari tentang Lailatul Qadar adalah Ikrimah bin Abu Jahal Pak. Berarti Ikrimah bin Abu Jahal punya experience, punya pengalaman di antara yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kata beliau, iltamisuha, kata Nabi SAW, fokuslah kalian fil ashril awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fi tasi'atin, malam ke-29, fi sabi'atin, malam ke-27, fi khamisatin, malam ke-25. Babul amal fil ashril awakhir min Ramadan. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Ibnu Uyainah an Abi Ya'fu an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya, jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, mengecangkan ikat pinggangnya. Padahal beliau surga sudah dijamin, neraka sudah ditutup, sudah maksum, tapi tetap Pak, ibadahnya paling kencang. Kita belum dijamin apa-apa ini. Terkadang Allahu Akbar, ya masih biasa saja, kayak nggak butuh ke Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ya, kemarin mohon maaf 5 Ramadan yang lalu itu saya dipanggil Pak, ada orang meninggal, mohon maaf ya. Nih untuk menjadi ibrah bagi kita, ketika wafat badannya gosong Pak, ya, badannya gosong, hitam. Ya, itu masyarakat di daerah situ itu bahasanya sudah nggak bagus. Jadi apa istilahnya, ngomongin itu Pak ya, sebenarnya nggak boleh diomongin. Siapa tahu memang dia sakitnya seperti itu. Tapi memang ciri seseorang wafat husnul khatimah, su'ul khatimah, kalau baca hadis Rasul itu jelas sekali Pak. Ya,
cerah kelihatan dari wajahnya itu. Nauzubillah min zalik, Pak. Jangan sampai kita seperti badannya kosong, Pak. Badannya hitam. Nah, jadi kenikmatan yang paling nikmat pulang kepada Allah itu dalam kondisi kita bagus, Pak. Karena kegiatan kehidupan yang paling enak, yang paling mengesankan adalah pulang ke rumah. Betul nggak? Pulang ke rumah. Kita dulu waktu masih sekolah, masih kecil kan begitu. Datang, kalau yang nggak senang matematika itu pas gurunya nggak datang tuh, oh senang banget katanya nih, cepat pulang ke rumah kan begitu. Bapak-bapak ada tugas keluar kota, kerjaannya pening begitu, rindu kepada keluarga beberapa bulan, nggak ketemu keluarga, pulang itu agenda kegiatan yang paling senang, Pak. Ya, jadi sebetulnya sifat kehidupan yang paling menyenangkan itu adalah pulang ke rumah. Harusnya kita juga sama itu. Pulang ke Allah, pulang ke rumahnya Allah menjadi kegiatan yang paling senang, Pak. Kita kan semua mudik. Nanti akan mudik nih kan. Yang punya bekalnya sedikit, mungkin di perjalanan itu banyak-banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan cukup nih bekal, mudah-mudahan cukup nih bekal ya. Tapi kalau yang bekalnya alhamdulillah berlebih, dia enak aja. Gak usah nimbal, kita beli di rest area aja di jalan, restoran banyak. Kan begitu. Sama apalagi ini mudik ke Allah Subhanahu wa taala yang gak akan pernah balik lagi, Pak. Allahu Akbar. Nah, kita ingin pulang ketemu Allah itu dalam kondisi bersih. Karena apa yang kita punya ini semua hak guna pakai, Pak. Pinjam semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat meminjam harus dikembalikan. Kita minjemin barang ke orang, lalu barang itu kok berkurang atau barang itu kok rusak, marah kita, Pak. Ya, kita juga sama ini. Semua fasilitas, anak, istri, rumah, harta, mobil, semua hak guna pakai semua ini yang Allah pinjamkan kepada kita. Dibalikin kepada Allah harus utuh, kalau bisa lebih bagus. Ketika di Allah, dulu perasaan saya ngasih mata ke kamu bersih ini, kok sekarang banyak maksiatnya. Saya dulu berikan fasilitas hati bersih, kok sekarang kenapa banyak maksiatnya, kok jadi kotor begini. Marah Allah tuh, Pak. Allahu Akbar. Nah, Rasul itu walaupun sudah dijamin seperti itu, tapi syadda mi'zarah, tetap mengikatkan, menguatkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Karena kita ingin masuk surga bareng-bareng, Pak, sekeluarga ingin masuk surga. Ingin seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq, ingin seperti keluarganya Ammar bin Yasir, sekeluarga masuk surga. Allahu Akbar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah meminang kita, Allah memilih kita, Allah menginaugurasi kita ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Allah alam bisawab. Setelah kita dengar tema tersebut, selanjutnya jika para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf nih, ada beberapa yang mohon konfirmasi dan juga penjelasan. Yang pertama adalah saya masih belum paham masalah kemarin juga Ustaz di Kultum, masalah man sauma Ramadan dan man qauma Ramadan yang software dan hardware. Saya terus terang belum paham itu arahnya kemana dan apa gitu ya. Yang kedua, konfirmasi masalah ada beberapa kejadian, misalnya pertama Rasul dan para sahabat kelelahan dan itu Lailatul Qadar setelah perang. Tapi saya pernah dengar riwayat bahwa setelah kemenangan besar, kalau nggak salah perang Badar, beliau bilang bahwa ini perang besar, tapi sebenarnya ini masih kecil dibandingkan perang menahan hawa nafsu adalah puasa. Apakah itu di dalam sudah ada
turun perintah puasa atau enggak. Nah itu Ustaz. Terus yang selanjutnya adalah Rasul tidur tidak pernah mengenyaja gitu. Sebelumnya Rasul tadi Ustadz, apakah saya salah dengar, ya zikir dan membaca. Padahal Rasul katanya beliau tidak bisa membaca. Apakah seperti itu? Dan yang terakhir, Rasul itu Lailatul Qadar atau iktikaf dari awal. Tapi dari riwayat lain, Rasul hanya 3 hari di masjid, terus beliau sholat tarawih, beliau pulang ke rumah. Nah, apakah mungkin konfirmasi dan masalah kontradiksi yang saya rasakan, apakah bisa dijelaskan? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya. Man soma man qoma, ya. Kemarin ke dalam tausiyah. Jadi soma itu lebih kepada puasa, kalau istilah para ahli akhlak itu puasa khawasul khawas, ya, puasa khawasul khawas. Tapi kalau koma itu piranti kerasnya, ya, lebih kepada puasa biologis, tidak makan, tidak minum. Biasanya lemas itu kalau tidak makan, tidak minum, jadi tidak hardware lagi itu, enggak hard lagi, ya. Ya, kemudian puasa menjaga panca indera, nah itu koma. Tapi yang diinginkan oleh Allah yang sampai la'allakum tattaqun bukan kutiba alaikumul qiyam, tapi kutiba alaikumus shiyam. Jadi urusan soft hardware-nya sudah selesai. Enggak makan, enggak minum. Agama lain juga terkadang sampai kepada sini, enggak makan, enggak minum. Itu yang pakai kain ihram warna kuning, ya juga sama puasa itu, Pak. Yang enggak buka-buka kain ihramnya itu, enggak mengenal tahallul. Ya, di UI itu banyak ya dosen-dosen yang pakai kain ihram kuning tuh, Pak. Ya, kan mengajar mata kuliah Hindu kalau nggak salah, ya. Dia pakai kain ihram tuh, Pak. Sama, dia juga puasa itu. Tapi hanya puasa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu capek ya kalau sekedar, karena kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min syai'in illa ju' wal atash. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa. Ya, kecuali ya lapar dan dahaga saja. Nah, sedangkan kalau siam itu puasa hati, puasa pikiran. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu kelelahan. Memang ketika perang Badar pulang bawa kemenangan besar, kata Rasulullah, kita baru selesai dari jihad asghar. Jadi jihad fisik itu baru jihad asghar. Nanti ada jihad yang lebih besar lagi, yaitu melawan hawa nafsu. Ya, tetapi ketika kejadian pulang ke Madinah itu bulan Ramadan itu bulan Ramadan, ya. Karena puasa itu kan disyariatkan tahun kedua Hijriyah, ya, tanggal 2 Sya'ban. Ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183, 185 itu bulan Sya'ban, ya, tanggal 2 Sya'ban. Nah, kemudian perang Badar ya 17 Ramadan, lalu pulang tanggal 24 Ramadan, kecapean. Ya, mungkin ya tetap lelah, ada sisi lelahnya itu. Kemudian tetap para sahabat habis perang iktikaf, Pak. Habis perang iktikaf. Jadi enggak pesta kan begitu, enggak ngedugem, enggak. Pestanya kemana? Di masjid iktikaf tuh, Pak. Para sahabat itu pestanya kayak gitu. Zikrullah, zikir kepada Allah, mujahadah. Nah, jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat itu jarang membiasakan tidur menyengaja. Ya, Rasulullah ngapain itu? Mengulang Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran maksudnya mengulang, ya, mengulang. Karena memang Al-Quran kan belum dibukukan, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu Al-Qurannya, hafalannya dicek oleh malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan itu dicek tuh, Pak, hafalannya, ya. Apalagi ketika mau wafat Ramadan terakhir itu sampai 2 kali itu diceknya oleh malaikat Jibril, ya. Jadi Rasulullah tidak menyengaja tidurnya itu, Pak. Begitupun makan, ada makan dimakan, nggak ada makan puasa, ya. Tidak pernah ngebul dapur Rasul karena yang dimakan kurma, Pak, ya. Ada orang bertanya, itu Rasul itu nggak punya dapur, ya.
Karena memang kurma gitu Pak ya. Kemudian apa lagi? Ya tadi jihad apa itu? Ya betul. Jadi hadis yang tadi ini ya, ini menandakan Rasulullah SAW selama bulan Ramadan full i'tikaf. Khususnya Ramadan terakhir mau wafat. Itu full i'tikaf, kecuali ada hal-hal yang Rasul harus keluar. Jadi hukum dasar bulan Ramadan Rasul seluruh harinya i'tikaf. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting yang mengharuskan Rasul keluar. Ya kalau dua tahun kedua Hijriah itu karena perang Badar, Rasul harus keluar. Tapi setelah itu masuk lagi ke dalam. Ya, masuk lagi ke dalam. Itu i'tikaf di bulan Ramadan. Ya. Nah, kita perlu dicas lagi. Andaikan baterai ini kita lowbatnya udah luar biasa, harus dicas lagi. Di antara alat ngecasnya itu adalah masjid. Ya, alat ngecasnya itu adalah masjid. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang akan mendapat umbrella besar adalah para pemuda, ya, orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Baik, kita tutup sesi tanya jawabnya dan mungkin barangkali dari akhwatnya yang ingin bertanya. Oh ya, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon tanggapan Pak Ustadz dan juga penjelasannya. Bagaimana pandangan bahwa Lailatul Qadar itu sebetulnya gaib dan itu rahasia Allah, betul-betul prerogatif Allah. Bahkan tidak bisa diduga apakah 10 hari terakhir, apakah ganjil atau genap. Karena apa? Alhamdulillah tahun ini mungkin tidak, tapi tahun lalu itu ganjil kan tidak bisa kita tentukan. Antara golongan yang berdasarkan hisab dan golongan yang berdasarkan hilal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berpuasa di wilayah-wilayah utara, ya. Itu saya lihat di TV kemarin, Skandinavia itu hanya 2 jam. Bahkan ada yang tidak pernah mengalami malam. Sehingga ijma' para ulama, mereka mengacu kepada masa berpuasa di Arab Saudi. Meskipun matahari masih terang benderang. Jadi Lailatul Qadar adalah rahasia Allah. Dan seperti yang tadi saya sebutkan. Mohon penjelasan Pak Ustadz, tanpa bermaksud untuk tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya. Ini hanya sekedar untuk memberi Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Memang dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum jazaa'an bima kanu ya'lamun. Tidak ada seorang pun yang tahu yang kami sembunyikan. Hal itu sebagai balasan atas amal mereka. Kalau kami kasih tahu, oh mereka ibadahnya hanya malam itu saja. Agar mereka totalitas ibadah dari A sampai Z, terpaksa kami nggak tahu kan. Sama seperti kematian. Nggak ada yang tahu di antara kita kapan wafat. Karena nggak tahu, akhirnya kita totalitas Pak. Untuk terus husnul khotimah. Kalau tahu mungkin ya nanti sajalah taubatnya. Masih lama, umur saya kan 101 kan kata dia. Makanya tetapi kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Bukhari Rasul menjelaskan taharrau Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Raihlah Lailatul Qadar pada malam ke-27, malam ke-25, malam ke-29, malam ke-21, malam ke-23. Tetapi dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dapatkan juga malam Lailatul Qadar pada malam ke-24. Jadi ganjilnya paling sering disebut, genapnya pun sempat disebutkan 1 kali dalam Bukhari. Artinya apa? Cari keduanya, malam genap dan malam ganjil. Tetapi Rasul kan memberitahu. Inilah salah satu kelebihan seorang muslim Pak. Jadi dalam riset itu kita kesimpulannya itu sudah ada Pak. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kan dalam dunia riset itu belum tentu metodologinya bagus, teorinya bagus, kesimpulannya benar. Betul kan?
Belum tentu benar, Pak. Tapi seorang muslim ini kelebihannya dia, Pak. Kesimpulannya Allah sudah kasih tahu. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita risetnya yang benar. Rasul ngasih tahu. Malam 21 ya. Malam 23 ya. Malam-malam yang ganjil. Tiba-tiba muncul. Malam 24 juga ya. Nah, paling tidak hadis-hadis yang disebutkan Rasul itu kita fokus, Pak. Rasul menyebutkan malam 21, Rasul menyebutkan malam 23, Rasul menyebutkan 25, 27, 29. Nah, lalu Rasul menyebutkan malam 24, ada 6 hari ini, Pak. Rasul enggak mungkin la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul enggak mungkin bullshit tuh, Pak tuh. Dan enggak mungkin bluffing juga, gertakan kan begitu. Nah, Rasul ngasih kisi-kisi itu, Pak. Ini kan kesimpulan dari Allah. Ya, kesimpulan dari Allah. Alam akhirat gaib, tapi Rasul pernah Isra Mi'raj. Ternyata di neraka ada ini. Di surga ada ini. Rasul ngasih tahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul itu hal yang gaib karena kita tidak pernah tahu. Nah, karena itu salah satu akhlak ketika kita meraih malam ini, jangan bilang-bilang. Cukup kita dan Allah yang merasakan nikmatnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup sesi tanya jawabnya dan terima kasih kepada Bapak Abdul Mutali yang telah meluangkan waktunya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.